Itu sebabnya kita perlu Tuhan saja. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, saudara yang kasih, artinya saya berdoa, saya memohonkan anugerah Tuhan dan sampai hari ini, kenapa kita bisa melewati semua ajaran-ajaran palsu? 30 tahun saya pelayanan, bukan gak banyak yang aneh-aneh, kadang-kadang juga gak ngerti, kadang kok terlalu tinggi, ada pendeta ngomong gini. Sampai kemarin mereka ada satu gereja tertentu, sinode tertentu, buat seminar 3 hari memperdebatkan tentang perburuan. Saya bilang bodoh banget ya. Saya pikir mereka yang bodoh itu saya ya begitu. Ribut amat sih soal perburuan. Cuma saya kadang bilang sama jemaat, orang yang meributkan perburuan, sebenarnya itu orang pelit itu sebenarnya. Jangan-jangan dia tidak pernah ngasih perburuan. Oke lah, kita nggak usah bahas perburuan. Saya bilang sama jemaat, saya nggak minta uang kamu, tapi saya mau kamu melayani Tuhan ya. Pokoknya kamu kasih hidupmu. Minimal kamu terima tamu deh, atau minimal kalau saya ikut Tuhan, ikut deh saya bilang. Gak usah ngasih perburuan deh saya bilang. Pokoknya kamu ikut pelayanan. Anugerah Tuhan itu kita perlukan saat-saat kita menghadapi penderitaan. Ayat 23, saudara 2 Korintus 11, di sana ditulis begini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya. 5 kali aku disesat, kata Paulus. Ya, setiap kali 40 kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Paulus berkata, dia membutuhkan anugerah Tuhan di saat menghadapi hal-hal yang tersulit dalam hidupnya, di saat detik terendah dalam hidupnya. Amin. Kita memerlukan anugerah, tidak ada yang bisa. Saudara, saya bukan bicara tentang hebat ya pelayanan saya tidak. Saya mengalami banyak hal. Saya yakin Pak Gembala juga mengalami. Setiap kita melakukan pasti mengalami banyak tekanan. Amin, saudara. Apalagi ada sebuah penelitian sudah katakan kepemimpinan yang tersulit, 5 terbesar saudara yang tersulit, yaitu menggembala, yang membuat orang sampai stres, sampai mengalami apa namanya itu, kalau orang stres berlebihan ada psikomatis di bawahnya, saudara, cemas berlebihan, ketakutan. Saya pernah di titik terendah cemas, ketakutan. Kenapa saudara? Begitu banyak hari itu penatua jemaat itu mulai tekan saya. Lalu saya takut, saya panik. Lalu saya telepon Pak Rubin. Hari itu beliau lagi ada di Tasik. Saya bilang, Pak Rubin, saya ini stres saya Pak. Tekanan begitu banyak. Bla saya katakan begini. Saya bilang, kamu pikirkan mobil. Lalu dia panggil pendoa. Lalu Pak Rubin ambil kita. Kami menyembah saudara. Dia menyembah. Dia ucapkan kata-kata iman buat saya. Saudara tahu, ketika saya menyembah, saya merasakan sebuah anugerah Tuhan bekerja. Tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali anugerah Tuhan yang bekerja. Karena saudara, bahkan pernah satu kali ketika saya merintis satu gereja di Cikarang, saudara, itu tekanan luar biasa. Tahun 96 saya merintis gereja di sana. Saudara tahu itu daerah Brom, daerah hijau dunia seperti ini. Tiap hari saya diintimidasi, dilempari batu molotov, tiap hari pakai mercon, kadang-kadang bawa celurit, tiap hari. Saudara bisa bayangkan, saya bukan usia yang matang, masih muda sekali, emosi juga masih labil. Kadang-kadang mereka datang bawa parang, kita juga bawa parang gitu. Baru saya sadar, kita nggak boleh menghadapi seperti itu. Dinasihati sama mentor, kamu sama aja preman, masa parang lawan parang, kamu lawanin dengan doa. Saudara, bertahun-tahun saya alami. Satu kali ketika saya pulang antar jemaat, ya ada jemaat yang belum dewasa, biasa kan antar jemput saudara. Saya yakin di sini orang yang dewasa semuanya, amin. Jadi kita antar mereka ada 15 orang. Wah, penuh tuh mobil bengkel. Ketika pulang, tiba-tiba kita dicegat sama massa. Lalu mereka bawa parang, bawa kayu, bawa
mobil saya disiram. Saya bilang, Tuhan, saya mau tanya, siapa di sana mau preman seperti apapun, kalau dihadapi seperti itu, pasti kita ciut sudah. Ketakutan yang berlebihan. Tapi tahukah saudara, saya bilang sama kami yang ada di mobil, mari kita nyembah Tuhan. Kita bilang, anugerah cukup bagi kita. Lalu kami doa, ujian penyembahan, dan anugerah luar biasa. Mereka siram itu, mobil itu, pakai bensin, tapi gila nyalain korek saudara. Itu nggak nyala saudara. Sampai 5 menit yang nyala. Akhirnya ada satu mobil garnisun saudara dengan pasukannya berhenti. Kenapa rame-rame katanya? Aduh, saya yakin di cara Tuhan, saudara. Dan kami diloloskan. Selamat, saya bilang, Pak, kami mau dibakar. Kenapa mau dibakar? Gerejamu jelas nggak? Oh jelas, saya bilang. Saya kasih ke pendeta, saya kagum lagi. Keluarnya buang, ditembak ke atas saudara. Akhirnya kami selamat. Tapi tahu nggak saudara? Ada banyak penderitaan bukan sekedar aniaya, bukan sekedar apapun, tapi anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mampu? Saya bukan seorang yang terlahir dari sekolah Alkitab. Saya ini hanya dari seorang gayet saudara, yang hidup senang, nyaman, mapan. Keluarga saya cukup bagus. Bapak saya seorang perwira, mama saya seorang pengusaha. Enggak pernah kekurangan. Bukan orang yang susah-susah amat. Dalam pekerjaan juga saya sangat melimpah. Dan saya berpikir, Tuhan ngeri banget ya jadi pendeta ini gitu. Saya pikir dulu, wah akan sesuatu ada kemenangan. Tapi tidak seperti yang saya bayangkan. Kita dibentuk sampai senonoh mungkin. Sampai si angku kita merasa hebat, sok kaya itu saudara, dibuang dalam diri kita. Siapa yang mampu kalau bukan karena anugerah Tuhan? Yang mengerti kata amin. Amin. Tidak ada bisa. Kadang-kadang kita ngomong sama orang gitu, terus bilang, siapa sih itu katanya? Kadang-kadang ego kita muncul. Saya 3-4 kali bukan bicara sok hebat, 3 kali masuk penjara karena gebukin orang, bunuh orang. Kalau ditantang begitu, idealis kita muncul saudara. Akhirnya, Yesus. Jadi apa? Anugerahmu cukup bagiku. Mari katakan, anugerahmu cukup bagiku. Amin saudara. Karena bisa kita lakukan. Maka saya bilang sama anak saya ini orang Timur, orang Batak, paling tinggi gengsinya saudara. Paling orang Batak kalau di jalan ini lagi lewat nih, terus udah salah nih mobil ya, terus matanya melontok gitu, hati kita terbakar. Tapi kita bilang, Tuhan tolong saya. Ini yang satu ini emosinya kuat sekali. Saya bilang, saya udah Batak, kau utang lain. Kau jangan pancing-pancing marah. Kau pukul bete nih, tidak mungkin diam. Bapak bisa pukul nih. Bapak jangan begitu ya. Ya sudah, kau tenang saja begitu ya kan. Karena emosi cepat menyulut. Saya bilang, Tuhan, kita ini punya latar belakang. Saudara, saya bilang sama anak saya itu dulu judi nggak suka. Paling benci saya judi. Orang nongkrong yang catur gitu, paling benci saya. Ngapain orang wasting time gitu, mancing lama-lama gitu ya. Nggak suka saya, apalagi orang kalau pergi tempat pelacuran. Saya bilang itu bodoh betul itu gitu. Saya bilang, kok bisa ya? Nanti kau punya anak, punya istri bagaimana? Saya bilang. Jadi saya bilang, yang itu memang dari dulu enggak ya. Saya bilang itu norak kerja-kerja begitu. Tapi saudara, penyakit saya itu berantem. Nah kalau saya rasanya nggak berantem seminggu 3 kali, badan saya kayaknya demam. Sakit saudara. Karena saya masuk jujitsu, saya masuk taekwondo, jadi tiap hari bapak saya latih saya karena saya harus jadi tentara, jadi AKP. Jadi badan saya rasanya pukul saya bilang gini, supaya saya dipukul. Tapi nggak ada yang pukul karena mereka tahu saya itu tukang berantem. Jangan cari gara-gara lah katanya. Dulu nama saya kan kampret saudara ya. Jangan cari gara-gara sama si kampret. Jadi saya bilang sama mereka, jangan deh. Tapi saya bersyukur hari ini saya nggak terlibat dalam hal itu. Kenapa? Dengarkan baik-baik. Amin bapak-bapak. Selamat mau diberkati Tuhan. Amin. Kalau bapak-bapak ini kena aja berzina dikit, ya hati-hati ya. Selingkuh, nembek, cacat dengan cewek, ini mau coba-coba. Ini dalam nama Yesus saudara. Hari itu juga berkat saudara ditutup Tuhan. Saya ini ngomong bukan teori. Saya sudah mengembalakan 20 tahun lebih. Beberapa jemaat saya yang coba-coba selingkuh, habis semua pekerjaannya. Enggak langsung enggak saudara. Pelan-pelan habis. Jadi jangan coba-coba ya, setuju katakan amin. Halo. Kadang hidup benar aja saudara, susah cari berkat. Ya, sayangin istri-istri kita. Naik kuping enggak. Saudara saya ngurus anak saya SMA itu tadi ngasih susunya dulu, pakai
pakai jaket, Daddy, aduh saya jangan cerewet, kenapa sih? Saya bilang, Daddy, sedang pakai, saya nggak bisa bayangin istri saya dari pagi sampai malam ngurusin yang satu ini. Belum lagi satu anak saya adopsi saudara, anak dibuang di jalanan, nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan. Jadi dia hanya duduk. Dia sudah bisa bayangkan anak istri saya kena cancer, bekas jahitan, bekas operasi, angkat anak ini sekarang umur 19 tahun sudah. Saya bilang luar biasa. Ada bapak-bapak istrinya ya sampai ganti daster aja nggak sempat. Bilang sama teman, nggak suka sama saya istri saya. Cowok kali bangun terus. Ya kan dia bangun karena lu nggak bantu dia kan saudara. Ada banyak orang hari-hari ini punya alasan cerita begitu banyak hanya untuk cari cara berselingkuh. Saya berdoa buat kita, kepada kita, khususnya Mama Tuhan. Saya melihat anak-anak Tuhan, karena mereka ada satu pendeta yang dulu begitu hebat, yang saya bina saudara. Wah, 18 gereja dibuka. Tapi sekarang apa? Bukan. Dia senggol-senggol tuh janda muda saudara. Rusak dia. Saya berdoa buat kita semua hidup takut akan Tuhan. Amin saudara. Dan memang bukan karena kekuatan kita, semua karena anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara mau diberkati Tuhan? Ya, maka doakan saudara, ibu-ibu supaya suami-suami takut akan Tuhan. Ya, kita perlu anugerah Tuhan. Yang kedua saudara, cukup anugerah Tuhan, cukup menghadapi diri kita sendiri. Kenapa? 2 Korintus 12 ayat 7 saya bacakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Itu yang harus kita jaga. Setiap kali saya kumpulkan para gembala anak-anak rohani saya di Indonesia, saya bilang satu yang saya ingin dari kalian, tetap apa adanya. Nah saudara, karena itu paling gak mudah. Ketika kita mulai dari nol, saya bilang, Bapak ingat betul kita merintis di lokasi dengan 12 orang. Itu gak mudah, berdarah-darah saudara. Sampai 100, sampai kita lihat ada 10.000 jemaat dimenangkan. Dan membuat kita tetap berdarah itu gak gampang, yang setuju kata Anda. Amin saudara. Lalu waktu saya diutus ke Cikarang, kita mulai dari 5 orang. Dan hampir 500 orang dimenangkan. Saudara, 500 orang itu lumayanlah persembahannya ya. Orang-orang kasih mobil, wah itu bisa kita angkut luar biasa, bisa posting mana-mana. Jadi saya sadar, satu kali coba saya menyombongkan diri. Hari itu saya merintis di kota Sibolga saudara, dari nol juga sampai ada 1.000 jemaat, dan sekarang kita lagi bangun gereja besar di sana. Saya datang ke Jakarta, saya telepon teman-teman saya sekolah kitab dulu. Bro, kopi yuk di Starbucks, saya bilang. Nanti saya bayarin, nanti kita fellowship lah. Sebenarnya nggak ada niat saya mau fellowship sudah. Kan kelihatan dari luar kita rendah hati. Saya bilang, Shalom, sehat kamu Ron, gimana Saud dan semuanya. Datangnya nanti saya berkati, kita ngobrol-ngobrol lah, saya kangen. Tapi sebenarnya jauh di lubuk saya punya agenda yang jahat. Saya mau tahu supaya mereka tahu saya punya izin berlian. Dan mereka harus tahu saya baru beli mobil baru yang terbaru. Jadi saya ngomong tetap rendah. Jadi gimana, majulah bro ya, nanti saya dukung kamu. Wah kamu di mana? Oh udah cukup pas saya buka. Oke nanti saya dukung. Sebenarnya nggak ada kasih saya di sana, tapi ada sebuah kesombongan. Sampai satu kali saya sakit saudara, saya ampal masuk ke rumah sakit Siloam, turun jeruk, dinyatakan batu empedu, dan jantung saya ada penyumbatan, saya hampir mati saudara. Lalu saya telepon teman saya Dr. Matius Luhut. Waktu saya di Aceh dengan beliau 3 tahun, saya bilang, bro, saya harus operasi ini. Jangan-jangan kau melukai hati Tuhan, katanya. Kayaknya enggak lah, saya bilang. Kau tahu nggak waktu kami pernah diculik sama gang saudara 3 hari di atas Gunung Rosa? Kamu tahu nggak? Kita mau dipotong, mau ditembak kepala kita. Tapi kan diloloskan Tuhan dari bahaya. Masa sama kecoa itu kamu nggak bisa kalahkan, katanya. Kecuali kamu ada dosa nih, coba kalibrasi hati dulu, katanya. Oh ya, malam-malamnya saya tata hati saya, yang penting katanya. Saya mau saya telusuri, terus saya ingat kisah saya di Starbucks. Dan ampun aku, nangis saya. Besoknya saya telepon, jual itu mobil saya.
Lalu mobil itu saya jual, bangun untuk suku-suku saudara di jalan. Saya nggak mau berikan mereka. Saya minta ampun, saya nangis di hadapan Tuhan. Jam 4 pagi saudara, jam 12 malam saya cabut infus karena jam 7 pagi saya harus dioperasi. Saya telepon penatua saya, Pak, berikan tiket saya mau fly terbang ke Singapura. Saya mau berangkat menyusuri Thailand, Vietnam, saya mau beritakan Injil saja. Bapak kan lagi sakit? Enggak, saya pasti sembuh saya kata. Lalu saya berangkat saudara, sampai di Singapura, kakak rohani saya, Yakub Surya, ya mulai saya sharing dan doain saya. Dan 3 bulan saya menyusuri, saya memohon sama istri saya. Memang ini cukup lama saya minta maaf, tapi biarkan saya minta ampun sama Tuhan. Jadi pulang dari sana, puji Tuhan saudara, istri saya khawatir, saya dibawa ke Cikini, ada dokter spesialis timbul, saya lupa saya orang Batak. Waktu di MRI kembali, puji Tuhan, semua penyakit saya tidak ada lagi. Tidak ada batu-batu, jantung saya sehat normal, sampai hari ini nggak pernah ada tusuk operasi satupun. Kenapa saudara? Perlu kita mengkalibrasi hati kita, saudara. Itu sebenarnya kita membutuhkan anugerah seperti Paulus tadi, dibutuhkan anugerah saat menghadapi kesombongan yang terselip di dalam diri kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Jangan aku meninggikan diri, kata Paulus. Next dikatakan 12 ayat 2, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Ini bicara dirinya di dalam tubuh. Aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Saudara, luar biasa. Ini mengungkapkan dirinya bagaimana dia dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar, saudara. Kita perlu anugerah Tuhan supaya kita tetap sadar bahwa semua yang kita terima itu karena kemurahan Tuhan. Amin. Selalu itu sebabnya kita pentingnya membangun relasi dengan Tuhan. Saya yakin betul Yesus berkata begini, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya engkau mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata hidup dalam bahasa Yunani ada 2 kata, bios dan zoe. Bios itu bicara biologi, seperti kambing, ayam, tumbuh-tumbuhan, dia hidup, berkembang, tapi nggak berdampak. Tapi kita, Tuhan berikan kita hidup, mari katakan hidup. Hidup yang berkualitas. Itu sebabnya percayalah, kalau kita ada di dalam Yesus, hidup kita pasti berkualitas. Nah, yang diperlukan hari ini adalah tetap menjaga hati kita. Kita membutuhkan anugerah Tuhan supaya dikala kita berhasil, kita tetap sadar itu semua karena anugerah Tuhan. Yang mengerti kata amin. Makanya orang Israel diberikan sebuah covenant. Mereka harus kasih perpuluhan supaya mereka sadar bahwa mereka diberkati. Itu bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan yang memberkati. Amin. Ini bukan soal bahas perpuluhan, tapi ini sebuah sadar, sebuah landasan kesadaran kita. Kenapa Tuhan memberikan banyak hukum kepada orang Israel? Karena pasti ada masalah dalam diri mereka. Nah saudara, Yeremia 17 ayat 9 ini next dikatakan apa? Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, nggak ada, hanya Tuhan yang maha tahu. Dia yang mengerti kedalaman hati kita. Itu sebabnya saya berdoa supaya kita menjaga hati kita dengan relasi dengan Tuhan. Next, ada yang disebut kesemuan rohani. Saudara, saya pelayan berpuluh tahun, apalagi masih muda, belum nikah. Wah, shalom. Ketemu cewek tempat pesona, gimana nih kabarnya? Seperti sok kakak rohani banget gitu. Keren ya, bagus ya. Tapi terus begitu rapi dasi supaya tetap matanya melotot sama saya begitu ya. Ada narsis, ya kan? Spiritual narsis. Mika 6 ayat 8 dikatakan, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Jadi ada banyak orang nggak mengerti kenapa dia dipanggil Tuhan. Itu sebabnya kalau saya panggil hamba Tuhan anak-anak saya, sebenarnya apa sih cita-citamu jadi hamba Tuhan? Ini yang perlu kita sadari. Apa sebenarnya cita-citamu menjadi anak Tuhan?
Saudara, ada begitu banyak orang narsis hari-hari ini. Maaf, sok keren, padahal nggak keren-keren amat. Mending Tuhan yang tinggikan kita, amin saudara. Karena saya yakin kalau Tuhan yang promosi, siapa yang mau lawan, amin saudara. If God in us, who bikin us, kata Paulus. Jika Tuhan bersama dengan kita, siapa jadi lawan kita? Ya, setuju kata Nabi. Saya pulang dari satu, tiba-tiba Tuhan, saya katakan, kami saya beban sebuah Sulawesi. Saya bilang, Tuhan tolong saya. 1 minggu kemudian, ada seorang ibu-ibu telepon saya, dia bilang, Pak, ini Pak Pendeta Form. Ya Bu, saya bilang, kami ini dari Limbaran Group. Apa ya ini orang Sulawesi, tapi kami ada stay di Bali. Kami lihat Bapak selalu di Facebook itu banyak berkati NTT. Boleh nggak Bapak berkati di Sulawesi? Boleh kalau waktunya Tuhan memang. Doakan aja saya. Bukan. Ini waktunya Tuhan katanya. Dia bilang saya. Ya itu kan waktunya itu. Tolong doakan. Tapi tiap hari di hati saya. Memang seminggu sebelumnya. Saya bilang Tuhan, saya pengen ke Sulawesi. Kalau memang kehendak, jadilah kehendak. Nah, saudara. Lalu kita angkat ke sana. Saudara tahu, saya diberikan tiket, tapi nggak dikasih uang kantong. Saudara bisa bayangkan. Sepanjang di pesawat saya bilang, Tuhan nanti saya turun di mana, nginap di mana, saya nggak ngerti. Pokoknya sampai di Palu, saya duduk santai. Tiba-tiba ada pendeta, Pak Mahyun katanya. Siapa ya? Ternyata saudara, anak teman saya waktu SMP di Siantar. Dia jadi pendeta saudara, salah satu gereja GPD di Kota Palu. Wah keren kali kau dia, pendeta tuh banget ya. Kok bisa tahu? Kamu malak kamu dulu. Wah panjang ceritanya om. Udah lama mau kemana? Saya ceritakan, ya sudah, nah, orang Batak, katanya begitu kan. Abang tinggal di rumahku aja. Nanti abang di sana gitu. Enggak lah, saya nggak enak. Memang saya dari dulu nggak suka tinggal di rumah orang. Saya membutuhkan waktu 4 hari saudara untuk bisa beradaptasi di kamar orang itu. Bisa nggak tidur. Gini aja lah cari penginapan yang paling murah. Sorry ya dek, mau bayar dulu nanti gitu. Abang ini jangan begitu lah. Ternyata waktu kita ngobrol diajak makan mie goreng, saudara, ada satu pengusaha di sana yang dengan saya. Nah kebetulan ada satu pendeta, saudara. Ini sok keren, ngomongnya tinggi terus. Jadi dia ngomong, saya diam aja. Saya pakai ilmu bapak saya bilang, biarin aja orang ngomong terus. Kamu tunggu nanti waktunya tepat, kamu ngomong 2-3 kata-kata yang berkualitas. Jadi dia ngomong terus, aku dulu Pak di sini, aku kemarin ke Israel, aku gini. Pokoknya narsis banget. Nah kita diam. Pengusahanya ngomong, Bapak dari mana? Saya dari Siantar Pak, saya begini. Puji Tuhan, Bapak sekarang kemana? Nah itu saya bingung gitu. Saya orangnya apa tadi saya mau minjam uang adik saya ini, teman saya di Siantar. Dia pindah hotel. Sudah Pak, gini aja. Saya mau kasih ujian buat Bapak. Dia, saudara, udah 2 tahun nggak ke gereja. Pengusaha di Bali. Kenapa Bapak nggak gereja? Saya ini, tiap hari lihat program gereja itu nggak jelas. Pendeta saya jalan-jalan terus Pak. Ke Singapura, Amerika, shopping dulu, happy. Kami sekarang jadi bubar lagi. Saya nggak mau masuk domainmu, saya katakan. Sekarang masalah Bapak apa? Gini aja, kalau memang Bapak pendeta, katanya begitu saudara. Di rumah sakit ada adik saya lagi sakit. Tolong, saya mau lihat Bapak, kalau memang pendeta, saya mau lihat kata-kata Bapak untuk orang sakit. Ya ampun, saya bilang, aneh memang manusia-manusia ini saudara. Lalu datang Pak pendeta yang saat yang mau Israel, bla. Akhirnya saudara dia mau minta ikut, enggak Bapak gak usah dia. Puji Tuhan, amin saudara. Diangkat Tuhan. Betapa beruntungnya kalau saudara apa adanya, amin saudara. Nah saya berangkat ke sana, lalu rumah sakit. Ketemu Bapak itu masih ngomong. Saya lengkap ada fotonya, video. Saya bilang Bapak, saya bilang tiba-tiba impresi di hati saya. Bilang sama Bapak itu, luar dari siapkan, karena besok dia akan kembali ke rumah. Tapi kamu layani. Saya bicara ini, lalu saya bilang sama Bapak ini, Pak, besok dia kembali ke mana? Ke rumah? Bukan, ke rumah Bapak. Kok begitu? Jangan begitu. Mau apa ini? Mau cari mati kah? Kata begitu. Saya nggak tahu. Bapak bilang ajak saya, apakah saya pendeta atau tidak? Lalu saya bicara kebenaran, saudara. Betul, saudara, kita keluar dari rumah sakit 1 jam, Bapak meninggal. Nah itu jalan Tuhan buat saya. Karena dia memilih hotel, saudara, Santika yang terbesar di Spanyol. Dia kasih saya hotel selama 3 minggu, hotel presidennya gratis selama 3 minggu. Lalu saya dikasih mobil, penginapan, kemana aja saya gratis. Dia bilang, ini betul Pak Pendeta. Kadang-kadang orang memang sering takjub dengan sesuatu yang dilihat. Kadang-kadang orang nggak melihat dasarnya yang paling penting. Yang setuju dengan amin.
Amin saudara. Kenapa banyak orang begitu maksud saya rapuh, cepat gampang terombang-ambing? Karena mereka nggak punya keteguhan iman. Tapi yang saya persoalkan bukan soal tadi keteguhan, tapi ada yang narsis tadi ya saudara. Berbahagialah kalau kita rendah hati, yang mengerti kata-kata. Amin. Yang kedua, anugerah Tuhan itu perlu buat kita. Ada orang sombong yang suka menyerang dalam pembicaraan. Ada kan saudara? Orang ngomong, dia udah ngomong duluan. Begitu, bapak ini salah, gini-gini. Kayak perempuan mulutnya saudara. Wah, saya sering ketemu pendeta begini. Saya jalan sama dia. Jadi begini, saya bilang, bro, saya yakin ya pelayanan ini. Oh bukan, kamu dulu begini. Udah, saya kasih posisi yang lain. Ada teman anak sekolah saya tahu di depan, teman dia ngomong, aku berhenti di belakang. Sukanya Roma 16 ayat 17 tapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Amin. Seorang demikian tidak melayani Kristus. Tuhan kita tetapi melayani apa? Perut mereka sendiri dengan kata-kata mereka yang murmur dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hati. Saya saudara datang ke sebuah gereja yang gerejanya besar sekali waktu di Sulawesi. Tapi waktu saya datang hanya 3 jemaat. Yang lain mana Pak? Wah dia mulai ngomong membenarkan diri, bla 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 bla. Sampai satu kali, ya dia di Sulawesi Tengah itu ada danau yang bagus sekali. Lagi santai-santai begitu. Saya ada bapak-bapak di sebelah. Pak, ini hari Minggu gak gereja? Malas aku lihat pendeta saya Pak, pendeta. Orang Sulawesi itu hampir sama kayak orang Batak, ngomong apa adanya sudah. Enggak ada ditutup-tutupi. Ini pendeta kami nggak ada otaknya. Jangan gitu Pak. Kasar itu sama pendeta. Dia nggak ada otaknya. Dia marah. Jangan marah sama saya. Yang saya ada pendeta. Saya di orang ini. Bapak kan pendeta juga. Bapak juga jangan seperti itu. Sudah kenapa sampai dalam barang pahitnya ini orang? Ternyata dia bendaharanya saudara. Jadi ada CSR. Kasih bantuan 100 juta. Lalu Pak, Bapak ini yang tangani bendaharanya. Lalu Pak Gembalanya telepon dia sebagai bendahara. Pak, taruhlah namanya Pak Rusli. Pak Rusli, jangan lupa ya, kasih per bulan 10% dari 100 juta tadi. Bingung bendahara, ini kan bantuan, bukan penghasilan. Kok Bapak pendeta minta per bulan 10 juta dari 100 juta? Saya bilang Bapak ini gila Bapak ini. Saya diusir. Saya bawa keluarga saya kan kepala suku Pak. Kalau tahu kok di daerah saudara, kau ganggu kepala suku, satu kampung dibawa keluar dari gereja. Seperti Bang Badia ini kepala suku, disakiti, satu keluarga dibawa keluar. Jadi cemanya habis. Ya, orang Batak saudara, Apro Marbu, Marbanjanahor, Batu Kali, Batu Tahuruk, Aritonang, Batu Sumbu. Nah, kau ganggu satu ini, keluar semua tempat yang berhubungan dengan warga itu. Itu Indonesia. Tapi itu yang terjadi saudara. Ada banyak orang saudara suka nyerang padahal nggak benar hidupnya. Saya berdoa supaya kita hidup dalam Tuhan. Yang terakhir ya, yang keempat. 2 menit lagi saudara. 3 memperalat firman Tuhan. Ayat Yudas pasal 1-4. So, ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyusup ke tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan oleh untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Dan yang terakhir keempat saudara, ada 25 poin, 2 poin lagi saudara, saya selesaikan ya. Yang keempat saudara, orang semua mengucapkan kasih tapi tidak melakukan. Ayat 17 dikatakan demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik apa? Menghasilkan buah yang tidak baik. Ya kita gak usah mengkiri, banyak sekarang orang ngomong secara teori. Saya berdoa supaya biarlah orang melihat diri kita apa adanya sebagai anak Tuhan. Amin saudara. Mereka bisa rasakan kasih waktu kita berdoa, orang yang dilawat Tuhan. Waktu kita nyampaikan firman Tuhan, firman itu menyentuh hati mereka. Waktu kita nyampaikan Injil tertancap di pikiran mereka. Karena perkataan kita benar-benar perkataan yang berotoritas. Yang terakhir saudara, yang kelima, cepat berkata-kata tapi lambat mendengar. Yakobus 1 ayat 19 dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasih, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar tapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah. Saudara,
Saya percaya Tuhan memberikan kita sebuah kemampuan yang secara manusia kita nggak mampu untuk mengerjakannya. Sebagai hamba Tuhan hari ini kita sedang mengalami hari-hari 1 bulan pencurahan kuasa Roh Kudus. Siapa yang mampu mengerjakan kalau bukan kemurahan Tuhan? Amin, saudara. Saya nggak mampu, sebagai hamba Tuhan saya nggak mampu dalam menggembalakan di ladang misi. Orang bilang enak ya kalau keliling-keliling jalan. Saya bilang enak, enggak. Saya bilang sulit. Siapa sih yang tega ninggalin anak sampai 3 minggu? Enggak, saya bilang. Hati saya nggak tahan. Kemarin saya waktu mau pulang ke Sulawesi, dari Sulawesi ke Jakarta, tiba-tiba saya mengalami banyak persoalan di sana. Saya mau pulang, tiket 6 juta lebih. Waduh, gimana ya Tuhan? Tiap uang 1.700.000. Memang ada maksud Tuhan secara manusia pengen pulang. Tapi tiba-tiba orang di sana, Pak, bisa nggak 1 minggu di Bapak layani kami 1 kampung? Aduh Tuhan, hati ini nolak, tapi satu ini jiwa, satu sisi saya rindu pulang, satu sisi tiket mahal. Apa yang harus kita lakukan? Berdoa lagi sama Tuhan. Berikan saya kemampuan. Ya sebaik-baiknya orang, saudara, kasih hotel gratis, tetap juga nggak enak lah, saudara. Ya hanya orang kadang-kadang nggak tahu diri yang menikmati gitu yang gratis-gratisan itu. Tapi Tuhan tolong saya. Tapi saudara, waktu kita berdoa anugerah cukup bagiku, amin saudara. Berikan saya kemampuan, kasih karunia. Betul saudara, waktu anugerah bekerja, saya taat sama Tuhan. Saya mulai doain 1 kampung, keluarga akan dijamah Tuhan. Di lawak Tuhan ada gereja-gereja kecil yang kadang-kadang sederhana. Tiba-tiba saya doa ada 1 mama Tuhan, Bu, sehat ya, amin Pak, perlu saya. Dia lari-lari ke rumahnya, saudara. Tuhan, ngapain? Ternyata dia bawa 1 tas kecil, saudara. Isi uang tuh, uang 5.000, uang 10.000, uang 2.000. Ini lama saya kumpul. Ngapain? Saya ingin mempersembahkan sama hamba Tuhan. Wah, tebal saudara. Ya ada uangnya 15 juta. Tapi uangnya semua uang 2.000-an, uang 1.000-an, uang 3.000. Jadi saya datang ke bank hari itu. Bisa nggak Pak ditukari atau masukin ke rekening saya? Benar aja. Jadi saya bawa 1 tas duit kalau saudara ke kampung itu kasih persembahan uang 2.000, 3.000 saudara. Jadi pendeta itu apalagi pendeta itu banyak sekali. Wah tebal itu. Tapi uangnya 3.000, 2.000. Janganlah Pak gitu. Kalau kita tolak kayak menghina, tapi kita bawa juga pusing bawanya saudara. Gimana nih? Gitu. Itulah anugerah Tuhan, amin saudara. Pulang dengan tiket mahal, dengan uang anak-anak Tuhan yang dari desa. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Amin saudara. Saya percaya apapun pergumulan persoalan kita saudara, dikatakan Mazmur 16 ini terakhir, aku memuji Tuhan yang telah memberi apa? Nasihat kepada. Pada waktu malam hati nuraniku mengajak. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Mari katakan, aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang dikasihi.